Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di analisa market forex, cryptocurrency, index, dan saham. Oke, disclaimer on, teman-teman traders yang saya banggakan, bahwasanya di sini kita hanya berbagi ya teman-teman ya. Kita akan berbagi untuk menganalisa market dengan tujuan edukasi, tidak menyarankan untuk teman-teman melakukan apa posisi buy, sell, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, terus yang saya banggakan ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya masuk di pair Euro USD. Saya menggunakan time frame di H1 ya. Oke teman-teman traders yang saya banggakan, barangkali dari teman-teman traders sempat terbesit ya, barangkali di benak teman-teman bahwasanya untuk kapan sih atau apa sih time frame yang baik untuk kita melakukan open posisi ya. Oke teman-teman yang saya banggakan ya, di sini untuk time frame itu kan banyak sekali ya ketika kita ingin melakukan trading ya atau open posisi. Namun terlebih dahulu kita akan melihat dari time frame yang paling besar ya. Jadi di sini ada time frame daily ya, ada daily apa ya, saya besarkan dulu. Di sini ada daily, terus kemudian ada 4 jam, ada 4 jam, terus kemudian ada 1 jam, terus kemudian ada 30 menit dan lain sebagainya. Nah, saya pikir teman-teman traders juga sudah familiar sekali ketika ingin melakukan open posisi, apa sih time frame yang mana sih yang paling tepat kita gunakan untuk kita melakukan open posisi. Oke. Sebelum kita masuk open posisi, jadi yang terlebih dahulu ketika kita ingin melakukan open posisi, jadi kita harus melihat dulu untuk time frame yang besar. Ini saya kembalikan ke time frame daily ya teman-teman. Untuk time frame daily, tadi teman-teman. Nah, untuk time frame daily ini trennya sedang turun atau market lebih cenderung untuk turun. Oke, catat ya teman-teman ya. Untuk di pair Euro USD dengan time frame daily, ini market lebih cenderung atau dominan untuk downtrend. Ya, artinya apa? Kita lebih potensi untuk melakukan open posisi sell. Kemudian kita lihat untuk time frame di H4 ya, teman-teman. Nah, untuk time frame H4 ini juga lebih cenderung turun. Artinya apa? Kita bisa menentukan open posisi sell. Di mana tempatnya? Tentunya di sini saya beri yang namanya garis trendline. Jadi nanti kalau di time frame H4 ini teman-teman mau melakukan open posisi sell karena di sini market lebih cenderung downtrend, maka untuk harga ini harus menyentuh di trendline resistance. Nah, kalau di sini sudah menyentuh, teman-teman bisa melakukan open posisi sell karena nanti market akan turun. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, sini. Nah, kemudian untuk time frame H4, kemudian untuk 1 jamnya bagaimana? Nah, untuk time frame di 1 jam sama ya, kurang lebih sama, bahwasanya market juga lebih cenderung downtrend. Artinya apa? Teman-teman nanti tinggal menunggu untuk melakukan siap-siap open posisi ketika market nanti sudah menyentuh di area trendline di resistance sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk time frame M30 atau 30 menit bagaimana? Sama, kurang lebih sama. Artinya apa? Jadi kesimpulannya adalah dari beberapa time frame yang tadi kita analisa atau kita lihat di daily, kemudian di H4, di 1 jam dan 30 menit, maka untuk
time frame yang bagus ketika kita ingin masuk di market dengan bantuan trendline. Jadi teman-teman nanti harus menunggu dulu bahwasanya market ini nanti biar sampai di posisi resisten ini teman-teman ya. Kalau sudah di area atau menyentuh harga sudah menyentuh di area trendline ini, teman-teman bisa melakukan posisi sell. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kadang ada yang market itu untuk di daily mereka lebih cenderung up, kemudian di time frame lebih kecil, contoh M15 mungkin lebih cenderung turun. Nah, disitulah nanti pentingnya ketika kita ingin melakukan open posisi dengan cara pemilihan atau memilih time frame yang tepat. Jadi seperti itu teman-teman ya. Teman-teman bisa saja kok, lebih-lebih ketika seorang scalper, maka time frame yang digunakan itu antara M15 dan M30. Nah, untuk yang M5 dan M15 menit. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi intinya adalah time frame itu kalau kita ingin melakukan open posisi terlebih dahulu, teman-teman harus mencari dulu di time frame yang paling besar, yaitu di daily, kemudian diikuti oleh H4, H1 dan M30. Dan tentunya sebelum teman-teman melakukan open posisi, ini juga harus dilihat kapan kita yang tepat. Yang tepat adalah kalau kita mengacu di pair Euro USD ini di M30, maka teman-teman harus menunggu dulu harga ini biar menunggu untuk retest. Nanti kalau sini sudah nggak sanggup untuk menembus di trendline, maka teman-teman menggunakan open posisi karena ini menunggu retest dulu, kemudian nanti akan berbalik melanjutkan di downtrend di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya cara penggunaan time frame. Oke, terima kasih teman-teman traders yang saya banggakan. Mudah-mudahan sedikit analisa saya tentang penggunaan time frame untuk mengambil posisi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam.